Kali ini kita akan mengenalkan itu teori Piaget. Teori perkembangan kognitif Piaget itu adalah salah satu konsep penting dalam pembelajaran matematika. Teori ini menjelaskan tahapan-tahapan perkembangan kemampuan berpikir anak dari konkret ke abstrak yang mana harus diperhatikan dalam pembelajaran yang efektif. Jadi di tahapan teori Piaget ini itu sangat penting bagaimana tahapan perkembangan mulai dengan cara berpikir anak, konkret ke abstrak, mengenalkan matematika, dan bagaimana merancang pembelajaran yang efektif. Nah, kemudian tahapan dari perkembangan kognitif Piaget ini ada 4. Yang pertama di tahapan operasional formal, yang mana ini anak diminta untuk berpikir abstrak, logis, dan hipotesis. Kemudian yang kedua di tahapan operasional konkret, berpikir secara logis dengan bantuan benda konkret. Yang ketiga dengan tahap pra-operasional, bagaimana berpikir simbolik dan intuitif. Dan yang terakhir adalah di tahap sensori motor, bagaimana belajar ini melalui gerakan dan panca indera. Jadi di teori perkembangan kognitif Piaget ini menjelaskan bahwa anak itu melewati 4 tahapan di sini. Mulai dari tahapan operasional formal sampai di tahap sensori motor. Nah, yang mana setiap tahapan ini mempunyai keunikan atau mempunyai karakteristik. Bagaimana kemampuan berpikir itu tidak sama. Jadi ada 4 tahapan dalam perkembangan kognitif Piaget. Nah, kemudian berikutnya, aplikasi di pembelajaran matematika seperti apa teori Piaget ini? Teori perkembangan kognitif Piaget ini memiliki banyak implikasi dalam pembelajaran matematika. Seperti yang pertama, menyesuaikan materi dan metode pembelajaran dengan tahap perkembangan kognitif siswa, memanfaatkan manipulatif dan aktivitas hands-on untuk membangun pemahaman konkret. Dan yang ketiga, mendorong siswa untuk bagaimana aktif dan terlibat dalam proses pembelajaran. Bukan hanya menerima informasi yang diberikan oleh guru, tapi siswa ini juga aktif dalam proses pembelajaran, baik di kelas maupun di luar kelas. Dengan menerapkan prinsip Piaget ini, pembelajaran matematika dapat menjadi lebih bermakna dan efektif bagi siswa. Ada beberapa penelitian yang sudah pernah diteliti dan sudah mempunyai simpulan bagaimana peran penting teori Piaget ini dalam pembelajaran matematika. Nah, kemudian bagaimana peran guru dalam menerapkan teori Piaget ini? Guru ini memiliki peran yang sangat utama, peran yang kunci seperti itu ya. Jadi peran guru dalam menerapkan teori Piaget ini adalah guru ini memiliki peran kunci dalam menerapkan tahapan-tahapan perkembangan kognitif Piaget dalam pembelajaran matematika. Guru ini harus mampu memahami keunikan atau tahapan-tahapan perkembangan siswa dan bagaimana merancang kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang mana nanti guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang mendukung aktivitas hands-on dan eksperimentasi siswa. Selain itu, juga mempunyai peran yang sangat penting dalam memfasilitasi diskusi dan refleksi untuk membantu siswa mengkonstruksi pemahaman konseptual. Nah, kemudian konsep asimilasi dan akomodasi dalam matematika itu seperti apa? Yang pertama di asimilasi. Bagaimana proses pengintegrasian informasi baru ke struktur kognitif yang sudah ada. Dalam matematika ini, siswa akan berusaha menghubungkan konsep baru dengan pengetahuan yang awal yang mana sudah mereka pahami sebelumnya.
Kemudian di tahapan yang kedua itu adalah akomodasi. Proses penyesuaian struktur kognitif ini, bagaimana informasi yang baru ini tidak sesuai dengan pengetahuan yang telah dimilikinya atau pengetahuan sebelumnya. Ini terjadi ketika siswa ini menemukan satu konsep yang berbeda dengan pemahaman sebelumnya. Jadi pemahaman sebelumnya sudah diketahui, sudah diinformasikan ke siswa dan siswa sudah tahu. Kemudian di pertemuan berikutnya ternyata ada informasi yang baru yang mana ini tidak sesuai atau masih bertentangan dengan informasi yang pemahaman sebelumnya. Nah, ini di tahapan akomodasi. Kemudian yang ketiga, proses belajar matematika, bagaimana melibatkan kedua proses ini ya. Siswa akan terus beradaptasi dengan menghubungkan informasi yang baru dan menyesuaikan pemahaman bagaimana bisa membangun konsep matematis yang lebih kompleks. Yang keempat, peran guru ini menjadi hal yang sangat penting. Sebelumnya kita menyampaikan menjadi peran yang sangat kunci. Dan dia harapannya bisa memfasilitasi siswa. Bagaimana siswa itu, kebutuhan-kebutuhan siswa itu pastinya tidak akan sama ya di tahapan perkembangan kognitif biasa itu sendiri. Dan mananya siswa dapat mengkonstruksi pengetahuan secara bertahap dan bermakna. Pentingnya aktivitas hands-on dalam belajar matematika ditunjukkan dengan bagaimana membangun pemahaman yang konkret. Aktivitas hands-on ini memungkinkan siswa secara menyeluruh, kemudian bisa memanipulasi dan berinteraksi secara langsung dengan objek matematika. Siswa ini membantu memahami konsep-konsep dasar dengan jelas. Kemudian yang kedua, bagaimana bisa dapat meningkatkan motivasi. Pembelajaran matematika yang menyenangkan, bagaimana melibatkan aktivitas fisik, ini juga mempunyai peran yang sangat penting dapat meningkatkan motivasi dan antusiasme siswa dalam belajar matematika. Kemudian yang ketiga, sebagai mengembangkan keterampilan berpikir. Nah, ini menjadi hal yang sangat utama juga bagaimana kemampuan keterampilan berpikir ini secara kritis dan secara logis dibutuhkan dalam matematika. Yang mana ini akan berimplikasi dengan bagaimana memecahkan suatu permasalahan secara langsung dan secara tidak langsung. Kemudian yang keempat, mendorong keaktifan siswa. Nah, aktivitas hands-on ini secara aktif juga mempunyai peran yang sangat penting bagaimana dalam proses pembelajaran bukan hanya menerima informasi secara pasif, tapi juga bisa mendorong keaktifan siswa. Pengembangan kemampuan berpikir logis matematis, teori biasa ini menekankan pentingnya bagaimana kemampuan berpikir logis matematis siswa ini dengan memahami tahapan perkembangan kognitif, guru ini bisa merancang, mengimplementasi bagaimana kebutuhan pembelajaran yang dapat melatih kecakapan berpikir kritis, analitis, dan pemecahan masalah secara sistematis. Ada 4 di tampilan. Di dalam grafik ini ada 4 tampilan. Penalaran, komunikasi, pemecahan masalah, dan koneksi. Grafik ini menggambarkan profil kemampuan matematis siswa setelah menerapkan pembelajaran berbasis teori Piaget. Terlihat satu penalaran dan pemecahan masalah merupakan kekuatan yang sangat utama. Sementara kemampuan komunikasi dan koneksi sangat perlu untuk ditingkatkan. Memahami konsep matematika secara konkret. Teori Piaget ini menekankan pentingnya bagaimana memahami konsep matematika secara konkret, terutama pada tahapan operasional konkret. Siswa akan lebih mudah membangun pemahaman yang kuat jika dapat menyentuh
memanipulasi dan berinteraksi secara langsung dengan objek matematika. Penggunaan alat peraga dan bahan-bahan secara konkret dalam membelajarkan matematika dapat membantu siswa untuk bagaimana bisa menguatkan konsep matematik itu sendiri, seperti bentuk geometri, pecahan, operasi bilangan, statistika, dan konsep matematika yang lain. Aktivitas hands-on ini dapat memungkinkan siswa itu mengkonstruksi bagaimana pengetahuan ini dapat dikuatkan secara bermakna. Kemudian bagaimana meningkatkan motivasi belajar matematika? Yang pertama dengan pembelajaran matematika yang menyenangkan. Merancang kegiatan belajar yang menarik, interaktif, melibatkan siswa secara aktif, dapat meningkatkan motivasi dan antusiasme siswa dalam membelajarkan matematika. Kemudian bagaimana mengaitkan dalam kehidupan sehari-hari? Yang kedua. Yang kedua, mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari, menghubungkan konsep matematika dengan aplikasi dalam kehidupan nyata. Ini menjadi juga pembelajaran bisa lebih bermakna dan meningkatkan motivasi siswa. Kemudian yang ketiga, penghargaan umpan balik secara positif. Bagaimana memberikan penghargaan, bagaimana memberikan pujian yang positif, umpan balik yang konstruktif ini bisa secara terus-menerus diupayakan, dikembangkan, dan harapannya dapat mempertahankan motivasi belajar matematika itu sendiri. Kemudian yang keempat itu memanfaatkan teknologi pembelajaran. Dengan memanfaatkan teknologi pembelajaran seperti game edukatif atau simulasi interaktif, proses matematika ini bisa lebih menarik dan bermakna, dan harapannya dapat meningkatkan motivasi belajar matematika. Simpulan dan implementasi dari teori Piaget ini apa? Teori perkembangan kognitif Piaget ini bagaimana menyediakan fondasi yang kuat untuk membelajarkan matematika yang efektif dan bermakna bagi siswa. Dengan pemahaman tahapan perkembangan kognitif siswa, guru ini dapat merancang pembelajaran dengan kebutuhan siswa itu sendiri, memanfaatkan aktivitas hands-on, dan bagaimana kemampuan berpikir logis ini diupayakan bisa lebih baik. Implementasi teori Piaget ini dalam pembelajaran matematika mencangkup penggunaan alat peraga yang konkret, pendekatan konstruktif, yang mana dapat mendorong siswa secara aktif mengkonstruksi pengetahuan, penekanan pada proses asimilasi dan akomodasi untuk membangun pemahaman konseptual yang kokoh. Kita bisa melanjutkan diskusi ini di kesempatan yang lain. Terima kasih.